Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 1016-1020. Di luar aula, 3 orang dari keluarga Ji dan Kaisar Sisik Hantu sedang bertempur melawan belasan penjaga berbaju besi. Zhao Feng tidak ingin mereka masuk ke aula, jadi dia meninggalkan lebih dari belasan penjaga tersebut pada keluarga Ji dan Kaisar Sisik Hantu agar bisa menguji diri mereka sendiri. Para penjaga ini semuanya adalah raja atau kaisar tingkat puncak dan mereka adalah bawahan dari penguasa suci hiu hitam. Mereka semua adalah pembunuh bayaran profesional, jadi mereka lebih berpengalaman dalam bertarung daripada yang lainnya di sini. Mari kita coba yang ini. Cakar hantu angin hitam. Cakar hitam raksasa di punggung tangan Kaisar Sisik Hantu bersinar dengan cahaya dingin dan memancarkan aura yang mengerikan. Wosh! Puluhan cakar hitam tiba-tiba muncul dan melesat ke depan seperti pedang yang tajam. Peng! Boom! 4 penjaga berbaju besi hitam mulai panik terhadap melihat teknik milik Kaisar Sisik Hantu dan banyak lubang teriris di baju besi mereka. Hehehehe, senjata suci warisan ini bagus juga. Kaisar Sisik Hantu telah memeriksa senjata suci warisannya sejak lama. Ini pertama kalinya dia benar-benar membawanya ke dalam pertempuran, jadi dia terus mencoba berbagai keterampilan dan teknik dengan senjata tersebut. Di sisi lain, 3 orang dari keluarga Ji bekerja sama untuk melawan penjaga yang tersisa. Di antara mereka, Jilan bertanggung jawab untuk menahan para penjaga dan mendukung mereka dengan ilusi sementara Ji Wuye dan Ji Tianming menggunakan serangan ilusi. Domain ilusi bintang ungu. Kabut ungu menyebar melalui mata Jilan dan menyelimuti penjaga berbaju besi hitam di dekatnya. Pikiran para penjaga tersebut langsung menjadi kacau dan mereka membuat banyak kesalahan. Hujan meteor, api biru dan ungu tiba-tiba meledak dari mata Ji Wuye. Boom, boom, meteorit biru dan ungu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dalam dimensi jiwa dan menghujam ke bawah. Momentum serangannya bisa menghancurkan pikiran seseorang dan membuat mereka tidak bisa melawan. Mata bintang ungu Ji Wuye yang bermutasi adalah yang terkuat di antara ketiganya. Pertempuran di dalam aula teleportasi jelas menarik perhatian banyak pesilat ahli di istana spiritual. Apa yang terjadi di dalam aula teleportasi? Aku bisa merasakan beberapa penguasa suci alam cahaya mistik bertarung di sana. Tidak usah mendekat. Karena kekuatan luar biasa di tahapan alam cahaya mistik yang mengejutkan, banyak pesilat ahli hanya bisa menonton situasinya dengan indera ilahi mereka. Mereka tidak berani masuk. Namun, seorang tetua berjubah abu-abu terlihat tenang saat perlahan mendekati aula teleportasi. Mari kita lihat apakah kita bisa menggunakan lapisan teleportasi ini atau tidak. Ekspresi tetua berjubah abu-abu terlihat biasa saat melihat pertarungan antara anggota keluarga Ji dan penjaga berbaju besi hitam. Pada saat ini, penguasa suci hiu hitam menyerbu keluar dari pintu masuk. Bersiaplah untuk pergi. Suara penguasa suci hiu hitam terdengar. Penjaga berbaju besi hitam di luar segera mundur dan bersiap untuk pergi dengan penguasa suci hiu hitam. Kalian semua adalah kaki tangan Zhao Feng, matilah kalian. Penguasa suci hiu hitam melihat ketiga murid keluarga Ji, Kaisar Sisik Hantu, dan tetua berjubah abu-abu di dekatnya dan ekspresi mematikan muncul di matanya. Boom! Gelombang kekuatan luar biasa di level penguasa suci tiba-tiba turun dan menciptakan ledakan di seluruh istana. Ketiga anggota keluarga Ji dan Kaisar Sisik Hantu merasakan tubuh mereka membeku di bawah tekanan seorang penguasa suci. Mereka tidak dapat mengedarkan yuan sejati atau kekuatan garis keturunan mereka dan tekanan yang mengerikan akan segera menghancurkan mereka. Namun, kekuatan suci tersebut langsung menghilang dan 3 anggota keluarga Ji dan Kaisar Sisik Hantu bisa menghela nafas lega. Apakah lapisan teleportasinya masih bisa digunakan? Tetua berjubah abu-abu tiba-tiba bertanya. Itu. Penguasa suci hiu hitam tertegun dan jantungnya mulai berdebar saat keringat dingin mengalir dari dahinya. Tetua itu berhasil menghancurkan kekuatan luar biasa di level penguasa suci dengan begitu mudah. Dia tidak benar-benar memeriksa level pelatihan tetua tersebut dan hanya berpikir bahwa dia berada di pihak Zhao Feng. Karena tetua itu berdiri di luar daripada bertarung di dalam, maka level pelatihannya seharusnya tidak terlalu tinggi. Namun, setelah memeriksanya dengan cermat, penguasa suci hiu hitam menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat level pelatihan tetua tersebut. Ketiga anggota keluarga Ji dan Kaisar Sisik Hantu menahan nafas dan melihat ke arah tetua berjubah abu-abu. Mereka hanya tahu bahwa penguasa suci hiu hitam berada di tahap awal alam cahaya mistik, tetapi tetua ini tampaknya lebih kuat dari penguasa suci hiu hitam. Ekspresi penguasa suci hiu hitam terlihat campur aduk.
Jika dia tidak pergi sekarang dan ditangkap oleh Zhao Feng dan penguasa suci Chang Qiong, dia pasti akan mati. Meledak, penguasa suci hiu hitam tidak menyangka Zhao Feng membawa pesilat ahli seperti itu bersamanya dan tatapan matanya menjadi lebih mematikan. Tubuh dan jiwa bawahannya mulai berkembang dan gelombang kehancuran mulai mendidih. Boom, boom, boom. Penjaga berbaju besi hitam meledak dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan pintu masuk aula. Aku akan membalaskan dendam kalian semua. Penguasa suci hiu hitam berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke kejauhan. Kembali ke sini, sebuah suara tua terdengar dari tengah ledakan. Boom, weng, langit menjadi gelap dan kekuatan keinginan yang tak terbatas melewati udara. Bagaimana mungkin, tubuh penguasa suci hiu hitam membeku di udara. Dia tidak bisa bergerak maju. Tubuhnya tertahan oleh sebuah kekuatan tertinggi. Asap pun memudar dan menampakkan sosok tetua berjubah abu-abu, yang sama sekali tidak terluka. Matanya seperti air yang tenang saat menatap penguasa suci hiu hitam. Di tempat lain, tubuh tinggi berwarna emas dan biru berdiri di depan 3 anggota keluarga Ji dan Kaisar Sisik Hantu. Zhao Feng, terima kasih. Kaisar Sisik Hantu merasa sangat beruntung. Ketika tubuh para penjaga meledak, Zhao Feng datang dan mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan perlindungan petir suci-nya untuk memblokir ledakan di depan mereka. Bahkan Zhao Feng pun tidak akan mampu menangani penghancuran diri lebih dari belasan raja dan kaisar jika melakukannya secara langsung. Pada saat ini, hati Zhao Feng bergetar ketika melihat tetua berjubah abu-abu tidak jauh dari situ. Tetua itu dengan mudah menahan penguasa suci hiu hitam. Kekuatan sejatinya setidaknya berada pada level penguasa suci tahap akhir atau mungkin dia bahkan seorang raja suci. Penguasa suci hiu hitam tidak bisa bergerak seperti yang dia inginkan saat perlahan kembali ke tanah. Ekspresinya terlihat putus asa dan tidak menyangka penolong Zhao Feng akan sekuat itu. Pembunuhan telah gagal dilakukan dan sekarang dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Hahaha, ayo kita mati bersama. Penguasa suci hiu hitam berkerut saat kekuatannya mengembun dan langsung meledak. Bahaya, awas, bahkan Zhao Feng tidak berani melebih-lebihkan dirinya terhadap penghancuran diri penguasa suci hiu hitam. Zhao Feng melebarkan sayap dan dunia kecil petir anginnya saat menarik 3 anggota keluarga Ji dan Kaisar Sisik Hantu dan bergegas ke langit. Boom, 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 segala sesuatu di sekitar aula teleportasi pun hancur dan banyak kaisar yang menonton pertempuran tersebut juga terluka oleh ledakannya. Bahkan seorang penguasa suci telah menghancurkan dirinya sendiri, jadi semua penonton pun melarikan diri. Namun, tetua berjubah abu-abu hanya berdiri di sana dan melindungi dirinya dengan kekuatan keinginan. Tidak ada kerusakan yang terjadi padanya. Terima kasih, senior, untuk membantuku membunuh pembunuh itu. Zhao Feng maju untuk mengucapkan terima kasih. Tidak masalah jika tetua tersebut sengaja atau tidak. Jika dia tidak melakukan apa-apa, penguasa suci hiu hitam kemungkinan besar telah melarikan diri. Teman kecil, apakah lapisan teleportasi di dalam aula masih bisa digunakan? Tanya tetua berjubah abu-abu. Mata kiri Zhao Feng lalu menatap ke arah lapisan teleportasi. Struktur pertahanan di sekitarnya telah dihancurkan, tetapi lapisan teleportasi itu sendiri masih baik-baik saja. Lapisan teleportasinya masih bagus, masih bisa digunakan. Zhao Feng mendarat di tanah dan mengeluarkan 3 anggota keluarga Ji dan Kaisar Sisik Hantu dari dunia kecil petir anginnya. Zhao Feng, kita harus pergi secepatnya, Tetua Ying mengirim pesan. Tetua Ying, Pangeran ke-9, dan penguasa suci Chang Qiong relatif jauh dari ledakan, jadi mereka tidak terluka. Namun, mereka bertiga telah terluka sebelumnya, posisi mereka telah diketahui, dan tempat ini sangat tidak aman. Contohnya tetua berjubah abu-abu di luar yang memiliki kekuatan yang tak terukur. Jika dia adalah musuh, mereka pasti sudah mati. Mereka harus segera pergi ke medan perang dan melaporkan hal ini ke kekaisaran. Senior, jika kau tidak keberatan, kau bisa ikut dengan kami. Zhao Feng mengundang tetua tersebut karena tidak merasakan niat buruk darinya. Tidak perlu, aku masih menunggu muridku. Tetua berjubah abu-abu menolak ajakan Zhao Feng. Kalau begitu selamat tinggal, Zhao Feng. Anggota keluarga Ji dan Kaisar Sisik Hantu mengucapkan selamat tinggal kepada tetua berjubah abu-abu tersebut. Tetua Ying meletakkan beberapa batu kristal primal tingkat puncak di panggung teleportasi kuno. Cahaya putih pun mulai berkedip saat garis-garis lapisan teleportasi berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar. Penguasa suci Chang Qiong dan tetua Ying memandangi tetua misterius tersebut dan merasa beruntung karena dia bukan musuh mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa keberuntungan penguasa suci hiu hitam agak buruk. Pada saat ini,
Sosok berbaju putih berjalan menuju ke arah tetua berjubah abu-abu. Gadis itu mengenakan gaun seputih salju dan kecantikannya yang tiada taraf seperti bunga teratai putih yang murni. Dia tersenyum dan memberikan sensasi damai pada orang lain. Mata Zhao Feng tiba-tiba bergetar saat melihat ke arah gadis anggun yang sepertinya berasal dari dalam lukisan itu. Bahkan Zhao Feng yang terbiasa melihat wanita cantik pun menjadi sangat tertarik. Pada saat yang sama, dia juga merasakan sensasi akrab yang tidak diketahui. Sama seperti ketika kucing kecil menampakkan wajah Liu Qinxin di kota danau terbenam di benua bunga biru dan kecantikannya cukup untuk menyilaukan mata siapapun untuk sesaat. Cantik sekali, Kaisar Sisik Hantu linglung saat melihat gadis bergaun putih tersebut. Bahkan Jilan pun benar-benar tertarik padanya. Pada saat yang sama, gadis bergaun putih memandang ke arah Pangeran ke-9 dan teman-temannya di dalam lapisan teleportasi dan matanya tertuju pada Zhao Feng. Aura yang dipancarkan oleh pemuda berambut dan mata emas itu membuatnya merasakan kedekatan erat yang aneh. Namun detik berikutnya, Pangeran ke-9, Zhao Feng, dan teman-temannya menghilang dari panggung teleportasi. Guru, aku membeli alat musik Qin yang bagus. Gadis bergaun putih menunjukkan giginya yang putih sambil tersenyum. Kau benar-benar tidak memperhatikan dan meninggalkan alat musik Qinmu, kata tetua berjubah abu-abu. Gadis kecil yang cantik, kenapa kau datang ke sini? Jangan lari Dewi kecil, kami hanya ingin jadi temanmu. Hehehehe. Suara main-main dari dua pria terdengar dari luar saat dua pria bertubuh besar melompat mendekatinya. Mereka berdua adalah calon penguasa suci dan tidak merasakan banyak ancaman dari tetua di sebelah gadis itu. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengannya. Membuat masalah untukku lagi, tetua berjubah abu-abu menunjukkan senyuman tak berdaya. Wajah gadis itu pun menjadi agak merah saat memberikan senyuman canggung. Weng, warna mata kiri tetua itu tiba-tiba mulai berubah dan sosok hitam melompat keluar. Sosok hitam ini berwujud jiwa dan memiliki kutukan dan jimat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Penampilannya mirip dengan penguasa suci hiu hitam. Apa ini? Ekspresi kedua pria itu berubah. Pemandangan aneh ini memberi mereka firasat buruk. Jiwa penguasa suci hiu hitam tiba-tiba menerjang dan kekuatan keinginan jiwa penguasa suci yang menakutkan pun menghantam kedua pria tersebut. Lari, ekspresi kedua pria itu berubah menjadi ketakutan dan panik saat mereka segera mencoba melarikan diri. Boom, dua pria besar itu jatuh ke tanah. Jiwa mereka telah hancur total. Jiwa penguasa suci hiu hitam kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergabung dengan mata kiri tetua berjubah abu-abu. Ayo kita pergi, lapisan teleportasinya masih bisa digunakan. Tetua berjubah abu-abu dan gadis bergaun putih berjalan menuju panggung lapisan teleportasi kuno. Ketika Zhao Feng, Pangeran ke-9, dan teman-temannya muncul di panggung teleportasi lainnya, semua orang segera duduk di dalam kereta perang berapi-api milik Zhao Feng dan melesat terbang ke langit. 8 orang adalah kapasitas maksimum dari kereta perang tersebut. Lihat, itu, harga kendaraan terbang itu pasti sangat mahal. Istana spiritual ini bahkan lebih kacau dari yang sebelumnya. Zhao Feng dan teman-temannya yang terbang ke langit menarik banyak tatapan dan belasan sosok segera mengikuti mereka. Penguasa suci Changqiong mencibir dengan dingin dan melepaskan aura penguasa suci alam cahaya mistiknya. Boom, darah di dalam puluhan sosok bergetar saat aura tertinggi tersebut mendorong mereka mundur. Ada penguasa suci, kita tidak memiliki harapan. Banyak orang pergi, tetapi masih ada beberapa tatapan serakah yang tersisa setelah melihat ada 8 orang di kereta perang yang sedang terbang tersebut. Zhao Feng, kendaraan terbang ini sangat bagus. Ekspresi tetua Ying terlihat memuji. Hewan tunggangan terbang yang mereka gunakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kendaraan ini. Hewan tunggangan terbang membutuhkan istirahat dan tanpa penjinak hewan buas, kecelakaan mungkin terjadi selama perjalanan jauh yang akan sulit diselesaikan. Kendaraan ini telah ditingkatkan kemampuannya oleh seorang ahli pandai besi di Provinsi Chen, jawab Ji Tianming yang selalu banyak berbicara. Teman kecil Zhao Feng memang hebat dan kuat seperti rumor yang beredar. Penguasa suci Changqiong tersenyum. Dia dikirim oleh kekaisaran untuk melindungi Pangeran ke-9. Tentu saja, ada banyak orang lain yang juga bersamanya. Namun, ada perbedaan besar antara mereka dan kelompok penguasa suci hiu hitam. Kali ini jika bukan karena Zhao Feng, mereka semua akan mati di dalam aula. Zhao Feng, bagaimana caranya kau menemukan kami? Tetua Ying menanyakan hal yang membuatnya bingung. Lapisan jebakan pelindungnya telah memblokir semua suara, kekuatan, dan indera spiritual. Ketika mereka terjebak di dalam, tidak ada yang bisa masuk. Karena ini,
Sebuah keping emas persegi dengan naga di atasnya muncul di tangan Zhao Feng. Keping langit kekaisaran. Tetua Ying dan penguasa suci Chang Qiong langsung mengerti. Meskipun keping langit kekaisaran melambangkan status seorang anggota kekaisaran, benda itu memiliki kemampuan lainnya yaitu untuk meningkatkan kekuatan warisan naga agung pemakainya. Masih ada sedikit warisan naga agung milik Pangeran ke-9 di dalam keping langit kekaisaran. Sebelumnya, Pangeran ke-9 mengandalkan warisan naga agungnya untuk bertarung, jadi dia jelas bisa merasakan keping langit kekaisaran berada tidak jauh darinya. Namun, keduanya terkejut dengan fakta bahwa Pangeran ke-9 telah memberikan keping langit kekaisarannya kepada Zhao Feng. Mungkin ini memang takdir. Siapa yang ingin membunuh putra mahkota? Kaisar Sisik Hantu bertanya. Baginya, putra mahkota adalah orang dengan identitas paling mulia yang pernah dilihatnya. Kita tidak punya petunjuk. Ekspresi Tetua Ying terlihat muram. Pembunuh hanya bertanggung jawab untuk mengambil misi dan menghabisi targetnya. Mereka tidak peduli tentang hal lainnya. Oleh karena itu, bahkan jika targetnya menang dan membiarkan beberapa dari mereka hidup, mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun. Meskipun mereka berencana untuk melaporkan kejadian ini ketika tiba di tempat tujuan, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan apapun. Zhao Feng, perhentian terakhir kita adalah di wilayah keluarga Tai. Tetua Ying memperingatkannya. Selain Kaisar Sisik Hantu, semua orang yang hadir tahu sedikit tentang permusuhan antara Zhao Feng dan keluarga Tai. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan soal itu. Wilayah keluarga Tai adalah area utama di mana makhluk bukan manusia menyerang. Raja Roh Suci menjaga tempat itu dan mereka harus pergi ke sana terlebih dahulu. Saudara Zhao, keluarga Tai tidak akan melakukan apapun padamu. Pangeran ke-9 segera berdiri. Dengan identitas Pangeran ke-9 saat ini, keluarga Tai tidak akan berani melakukan apapun pada Zhao Feng, setidaknya tidak di permukaan. Ada segala jenis ahli dan kelompok di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka bergabung di garis depan untuk mengumpulkan poin pertempuran dan menukarnya dengan sumber daya yang berharga. Beberapa orang datang ke sini karena mereka haus darah atau ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman. Sekitar 10 hari kemudian, kelompok itu tiba di depan sebuah istana emas dan merah yang besar dan menakjubkan. Aura pembantaian yang sengit pun menyapu mereka. Sekelompok orang akan berpatroli di sekitar istana emas dan merah setiap jarak 10 meter. Pangeran ke-9 mengeluarkan sebuah keping dan menunjukkannya kepada orang-orang yang menjaga kota. Para penjaga ini memimpin kelompok mereka masuk ke dalam istana. Setelah 3 grup berbeda menuntun mereka masuk, Pangeran ke-9 dan rombongannya akhirnya tiba di tengah istananya. Tunggu aku di luar, kata Pangeran ke-9 kepada yang lain. Selain penguasa suci Chang Qiong, tidak ada orang lain yang berhak masuk. Aku akan memberitahu kalian tentang situasi dinasti Gan yang agung, Tetua Ying tiba-tiba berkata. Semua orang tidak ada hubungannya dengan perang ini dan baik bagi mereka jika mengetahui bagaimana perang itu berlangsung. Setengah dari wilayah di 3 provinsi telah terjatuh. 1 juta kilometer jauhnya dari kita adalah benteng dari makhluk bukan manusia. Kata Tetua Ying dengan nada serius. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua Ying dan mereka melihat ke depan. Perang antara 2 dinasti telah berlangsung selama lebih dari setahun. Meskipun dinasti Gan yang agung berhasil membalikkan kerugian mereka di awal, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil kembali tanah yang telah direbut. Karena sebagian dari 3 provinsi itu telah jatuh, perang kebanyakan terjadi di 3 provinsi ini. Ketiga provinsi ini adalah Provinsi Ling, tempat asal keluarga Tai, Provinsi Suang, tempat di mana keluarga Yu berada, dan Provinsi Lan, tempat istana bangsawan Agung Lang berkuasa. Provinsi Lan, Istana Bangsawan Agung Lan. Tanya Zhao Feng. Itu benar, Istana Bangsawan Agung Lan adalah salah satu pasukan yang mendukung Yang Mulia. Nada suara Tetua Ying terdengar sangat serius. Dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota, Su Qingling datang dari Istana Bangsawan Agung Lan. Provinsi Lan adalah provinsi terlemah dari ketiganya. Di mana kita akan ditugaskan? Ji Wuye bertanya. Tunggu, Tetua Ying mengatakan satu kata. Semua orang mengerti bahwa mereka hanya akan tahu hasilnya setelah Pangeran ke-9 dan penguasa suci Chang Qiong keluar. Bagi mereka, pilihan terbaik adalah jika mereka pergi ke provinsi keluarga Yu karena saat ini mereka berada di pihak yang sama. Meskipun Provinsi Lan mendukung Pangeran ke-9, kekuatan keseluruhan Provinsi Lan relatif lemah dan mereka bukan tandingan makhluk bukan manusia. Itu bukan tempat yang baik bagi Pangeran ke-9 untuk menunjukkan hasil yang baik. Sedangkan untuk Provinsi Ling, mereka mendukung Pangeran ke-4 dan keluarga Tai memiliki hubungan yang aneh dengan Zhao Feng,
jadi Zhao Feng tidak ingin tinggal di Provinsi Ling. Selain itu, Zhao Feng tidak tahu di provinsi mana anggota Paviliun Kabut Laut berada. Apa itu? Jilan melihat ke kejauhan. Di tengah aula adalah deretan papan batu merah setinggi 100 meter. Darah tampak menggelembung dari papan tersebut dan nama yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya saat cahaya keemasan berkedip-kedip. Itu papan peringkat peperangan. 5.000 orang teratas dengan poin perang terbanyak di Provinsi Ling akan ditampilkan di papan peringkat peperangan. Tetua Ying menjelaskan. Papan peringkat peperangan digunakan untuk mendorong para prajurit dari dinasti Gan yang agung untuk membunuh lebih banyak musuh dan menjadi lebih berani. Peringkat itu juga merupakan tampilan kemuliaan dan kekuatan. Poin peperangan ini tidak akan berkurang bahkan jika seseorang menggunakannya untuk membeli sumber daya. Sepertinya setelah perang berakhir, mereka yang berada di peringkat 100 teratas akan mendapatkan hadiah yang unik. Mata Zhao Feng menatap papan peringkat peperangan dan melihat beberapa nama akrab, seperti Suan Yuanwen, Tai Lingyun, dan penguasa suci 10.000 petir. Di antara mereka, Suan Yuanwen dan Tai Lingyun berada di peringkat 100-an sementara penguasa suci 10.000 petir berada di peringkat 50 besar. Tentu saja, Zhao Feng menyadari bahwa tidak ada pesilat di tahapan alam cahaya mistik tingkat akhir di papan peringkat peperangan, apalagi Raja Suci. Jangan meremehkan poin-poin peperangan ini. Sekarang setelah dinasti Gan yang agung ingin membalikkan keadaan dengan cepat, kelangkaan dan berharganya beberapa hadiah yang dapat kalian beli melebihi imajinasi. Tetua Ying tahu bahwa orang-orang yang mengikuti Zhao Feng di sini juga akan memasuki medan perang dan membunuh musuh, jadi dia menggunakannya untuk menyemangati mereka. Pada saat ini, Pangeran ke-9 dan penguasa suci Chang Qiong berjalan keluar dari istana merah keemasan tersebut. Kita berangkat besok, kata Pangeran ke-9. Tetua Ying dan Zhao Feng tahu dari nada suara Pangeran ke-9 bahwa tujuan mereka adalah Provinsi Lan. Jika Pangeran ke-9 telah menemui Raja Roh Suci, kemungkinan besar mereka akan dikirim ke Provinsi Suang, yang paling cocok dengan Pangeran ke-9. Jelas terlihat bahwa Pangeran ke-9 seharusnya bertemu dengan para petinggi keluarga Tai. Sebagai pasukan yang mendukung Pangeran ke-4, keluarga Tai ingin menghentikan Pangeran ke-9 memiliki prestasi besar, jadi dia jelas dikirim ke Provinsi Lan. Selain itu, Provinsi Lan dan Provinsi Suang berada di kedua sisi Provinsi Ling. Itu artinya keseluruhan kekuatan Pangeran ke-9 telah terpecah. Lagi pula, berita tentang Pangeran ke-8 yang mendukung putra mahkota telah menyebar ke para petinggi dari banyak aliran dan klan. Ikutlah denganku. Semua orang mengikuti penguasa suci Chang Qiong ke aula samping yang tidak ditinggali oleh siapapun. Namun, seseorang segera tiba setelah Zhao Feng melangkah ke aula. Salam, Yang Mulia Putra Mahkota. Pendatang baru itu membungkuk hormat kepada Pangeran ke-9. Zhao Feng, Tetua Agung dari keluarga Tai mengundang Anda. Orang itu kemudian berbicara dengan Zhao Feng. Zhao Feng harus mengagumi seberapa cepatnya tindakan keluarga Tai. Berita tentang dia mengikuti Pangeran ke-9 mungkin sudah menyebar ke seluruh petinggi keluarga Tai. Namun, karena Provinsi Ling adalah wilayah keluarga Tai, Zhao Feng yang tidak pergi menemuinya hanya akan memperburuk situasi. Zhao Feng, aku akan ikut denganmu, Pangeran ke-9 segera berkata. Dia tidak menyangka keluarga Tai begitu keras kepala dengan Zhao Feng. Begitu mereka tiba, keluarga Tai langsung bergerak. Terlebih lagi, kali ini adalah seseorang dengan kekuatan yang lebih besar di keluarga Tai. Tidak perlu, Zhao Feng menolak niat baik Pangeran ke-9. Silahkan lewat sini, orang dari keluarga Tai terbang ke udara dengan Zhao Feng di belakangnya. Dengan orang tersebut menuntunnya, Zhao Feng tiba di aula bagian dalam di belakang aula utama. Setelah tiba, anggota keluarga Tai lainnya pun mundur. Silahkan masuk, sebuah suara tua terdengar dan membuat jantung Zhao Feng melonjak. Meski suaranya terdengar tenang, namun membuat tubuh Zhao Feng terasa panas saat kekuatan garis keturunannya mulai bergetar. Bisa terlihat bahwa pemilik suara ini tidak biasa. Zhao Feng lalu melangkah ke dalam aula emas dan merah tersebut. Hanya ada dua sosok di dalam aula. Salah satunya memakai jubah putih dan berambut merah. Auranya sangat samar, seolah-olah dia memiliki tubuh manusia biasa. Di sisi lain, ada sosok lain yang membuat mata Zhao Feng menyala. Itu adalah wanita jangkung dengan wajah memukau bergaun merah. Dia memiliki sepasang mata yang dapat menarik jiwa seseorang. Saat ini dia tersenyum ketika menatap Zhao Feng. Silakan duduk, kata tetua berjubah putih sambil tersenyum. Bolehkah aku tahu mengapa senior ingin junior ini datang ke sini? Zhao Feng merasa bahwa segala sesuatunya berbeda dari yang ia harapkan. Dia juga merasakan beberapa aura tersembunyi tapi kuat di dalam aula.
Aku harap teman kecil Zhao tidak mengambil hati pada apa yang dilakukan keluarga Tai sebelumnya. Ujar tetua berjubah putih lalu duduk. Tentu saja tidak. Keluarga Tai belum melakukan apapun pada junior ini, ekspresi Zhao Feng tetap sama. Mendengar perkataan Zhao Feng, tetua berjubah putih pun tertawa. Apakah teman kecil Zhao memiliki kesalahpahaman tentang keluarga Tai? Tetua berjubah putih perlahan bertanya. Dia jelas menanyakan alasan mengapa Zhao Feng tidak mau bergabung dengan keluarga Tai. Sikap tetua agung dari keluarga Tai membuat Zhao Feng merasa tidak nyaman. Lagi pula, di masa lalu, orang-orang dari keluarga Tai memberi Zhao Feng perasaan bahwa mereka sangat kuat. Tentu saja tidak. Keluarga Tai menjaga perbatasan barat laut melawan makhluk yang bukan manusia. Junior ini sangat mengagumi hal tersebut. Zhao Feng menjawab dengan hormat. Hahaha, generasi muda dari keluarga Tai juga mengagumi penampilan teman kecil Zhao di pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Kata tetua berjubah putih sambil tersenyum. Ini adalah cucuku, Tai Hongling. Dia selalu ingin bertemu dengan teman kecil Zhao dan akhirnya dia bisa melakukannya hari ini. Wanita cantik itu segera berjalan ke depan setelah tetua berjubah putih itu selesai berbicara. Ini adalah cucuku, Tai Hongling. Dia selalu ingin bertemu dengan teman kecil Zhao dan akhirnya dia bisa melakukannya hari ini. Wanita cantik itu segera berjalan ke depan setelah tetua berjubah putih selesai berbicara. Aku Tai Hongling dan aku mendapat hak istimewa untuk bertemu dengan Tuan Zhao. Suara Tai Hongling terdengar. Dia membungkuk perlahan. Dadanya yang padat terlihat seakan ingin melompat keluar dari gaunnya dan ia tersenyum saat menatap Zhao Feng. Alis Zhao Feng berkerut dan menatap tetua berjubah putih itu. Kali ini, sikap keluarga Tai sangat berbeda dari sebelumnya dan mereka bahkan belum menyebutkan soal kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Zhao Feng tidak tahu apa niat dari keluarga Tai kali ini. Hongling sudah lama mendengar cerita tentang Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao memang tampan dan kuat seperti yang kudengar dari cerita-cerita orang. Tai Hongling mulai berbicara. Sebenarnya, keluarga Tai berencana menggunakannya untuk mengikat Zhao Feng dengan mereka dalam ikatan pernikahan. Tai Hongling adalah wanita cantik nomor satu dari keluarga Tai dan dia memiliki banyak pria yang mengejarnya karena berasal dari 8 keluarga besar. Namun dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Keluarga Tai sangat mementingkan penampilan Zhao Feng dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Kakeknya bahkan mendapat ide untuk menikahkannya dengan Zhao Feng. Tai Hongling jelas datang saat ini untuk melihat calon suaminya. Dia ingin melihat perbedaan apa yang dimiliki oleh pria dengan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna itu dibandingkan dengan para jenius lainnya dari keluarga Tai. Jika semua yang Zhao Feng miliki hanyalah kekuatan garis keturunannya saja tetapi tidak berguna dalam segala hal lainnya, dia tidak akan setuju. Namun, melihat sikap tenang, wajah tampan, dan tatapan dingin Zhao Feng, hati Tai Hongling tergerak. Aku juga mendengar Tuan Muda Zhao hanyalah seorang kaisar alam dewa kekosongan tetapi memiliki kekuatan pertempuran dari pesilat di tahapan alam cahaya mistik tahap awal. Bolehkah aku tahu apakah aku bisa menyaksikan penampilan sosok tampan Tuan Muda Zhao? Melihat Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, Tai Hongling mengira bahwa dia telah membuat Zhao Feng terpesona dan tersenyum percaya diri. Dia sangat puas dengan garis keturunan, penampilan, dan sosok Zhao Feng. Sekarang dia ingin melihat apakah Zhao Feng benar-benar sekuat rumor yang beredar. Nona Hongling sangat cantik dan memukau. Kau telah berhasil menjadi calon penguasa suci di usia yang begitu muda. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan denganku. Zhao Feng menyipitkan matanya saat memeriksa gadis tersebut. Dalam hal kekuatan garis keturunan, dia mungkin lebih kuat daripada Tai Lingyun. Sedangkan alasan mengapa wanita itu tidak berpartisipasi dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota, mungkin disebabkan karena dia gagal mendapatkan posisi tertentu yang ia inginkan. Hahaha, teman kecil Zhao tidak perlu rendah hati. Cucu perempuanku sangat kompetitif. Mengapa teman kecil tidak menunjukkan 1 atau 2 jurus padanya? Tetua berjubah putih tertawa. Gelombang kekuatan luar biasa selevel penguasa suci menutupi Zhao Feng dan Tai Hongling. Pemandangan di depan mereka berubah dan mereka pun berada di dimensi lain saat aura panas menyapu mereka. Di depan mereka adalah area yang terbuat dari lava dan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada gunung berapi yang menyemburkan lahar tidak jauh dari sana. Zhao Feng sedikit terkejut. Dunia kecil ini dekat dengan dimensi nyata dan memberi orang lain perasaan yang sangat realistis. Mata Zhao Feng mengamati tempat itu dan menyadari bahwa dimensi ini memiliki elemen air, api, dan tanah. Senior, kau tidak berencana membuat aku dan cucumu bertarung di sini, kan?
Zhao Feng merasa tidak berdaya. Tetua berjubah putih telah membawa Zhao Feng ke dunia kecilnya bahkan tanpa meminta pendapatnya. Namun tidak ada lagi yang bisa dilakukan Zhao Feng. Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Muda Zhao. Kami tidak ingin merusak hubungan, jadi bagaimana kalau kami hanya bertanding 3 jurus saja? Tanya Tai Hongling. Dia sangat tertarik pada kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dan sikap Zhao Feng saat ini cocok untuknya. Ini sangat jarang terjadi. 3 jurus akan cukup untuk melihat kekuatan sejati Zhao Feng. Ini hanya 3 jurus. Teman kecil Zhao tidak perlu begitu hormat, kata tetua berjubah putih dengan nada tegas. Sebenarnya dia memaksa Zhao Feng untuk menunjukkan kekuatannya kali ini untuk membuat para petinggi keluarga Tai bisa menyaksikannya juga. Hanya dengan begitu mereka akan tahu apakah pantas untuk mengikat tali pernikahan dengan Zhao Feng atau tidak. Bagaimanapun juga, Zhao Feng tidak menyukai keluarga Tai dan kemungkinan dia benar-benar mau bergabung cukup rendah. Mereka hanya bisa mencari orang terbaik kedua dan membiarkan Zhao Feng meninggalkan beberapa benih untuk keluarga Tai. Namun, Zhao Feng pasti tidak akan tertarik pada wanita biasa. Baiklah, 3 jurus, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir dan mengedarkan tubuh petir suci kun emas saat dia menyerbu ke arah Tai Hongling dan meninjunya. Jika hanya 3 jurus, maka Zhao Feng akan memulainya terlebih dahulu dan mengakhirinya dengan cepat. Zhao Feng tahu bahwa tetua berjubah putih ingin melihat kekuatan aslinya, jadi dia tidak berani meremehkan Tai Hongling. Namun, dia tidak bisa menggunakan garis keturunan mata dewanya karena tetua berjubah putih dan yang lainnya dari keluarga Tai yang sedang bersembunyi akan merasa tidak puas dan membuat situasinya semakin menyusahkan. Asalkan saat ini Zhao Feng bisa melewati tahap ini, ia akan dapat pergi dengan pangeran ke-9 ke Provinsi Lan keesokan harinya dan benar-benar meninggalkan keluarga Tai. Di masa depan, Zhao Feng akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak datang ke Provinsi Ling kecuali dia cukup kuat atau jika kekuatannya berada pada tingkat di mana keluarga Tai tidak akan berani melakukan apapun padanya. Boom! Kekuatan fisik yang kuat bergabung dengan api petir angin dan meledak dari kepalan tinju Zhao Feng. Ding! Peng! 2 bilah pedang melengkung berwarna merah darah muncul di tangan Tai Hongling dan memblokir tinju dominasi petir suci milik Zhao Feng. Tuan Zhao muda benar-benar tidak sabaran. Suara seksi Tai Hongling terdengar di sebelah Zhao Feng. Dia merasa tidak puas karena Zhao Feng ingin mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Kuat sekali, Zhao Feng berseru di dalam hatinya. Dia tahu bahwa, untuk memanfaatkan garis keturunan matahari iblis darah, anggota keluarga Tai harus melatih teknik penguatan tubuh. Namun, kekuatan Tai Hongling jauh lebih kuat daripada Tai Lingyun selama pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Boom! Kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Tai Hongling tiba-tiba meletus dan menyebabkan rambut merah anehnya seperti tertiup angin. Warna merah seperti kaca juga muncul di kulitnya dan membuatnya tampak seolah-olah menjadi sebuah karya seni. Bam! Zhao Feng terdorong mundur dan sensasi yang berapi-api menyapu tubuh petir sucinya. Pada saat ini, Tai Hongling melayang di udara dan dikelilingi oleh nyala api, seolah-olah dia adalah dewi api yang anggun dan mulia. Wosh! Boom! Sosok emas dan biru Zhao Feng melepaskan bola api yang mewarnai tubuhnya dengan warna merah darah segar. Sepasang sayap petir pun mengembang di punggungnya seolah-olah itu adalah sayap api abadi dari burung gagak emas. Aura yang kuat dan berapi-api membentuk ledakan yang menyapu ke segala arah. Lahar di bawahnya pun mulai bergetar. Boom, 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 letusan terdengar dari gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang lava menyembur dan menyebabkan dunia menjadi merah dan panas berapi-api. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Mata Tai Hongling memeriksa Zhao Feng. Jantungnya perlahan bergetar. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng memberinya perasaan yang membuatnya ingin berdiri di sampingnya. Tuan Zhao muda, giliranku untuk menyerang sekarang. Tai Hongling berteriak saat mengayunkan pedang melengkung berwarna merah darah di tangannya. Bulan merah iblis darah. Tai Hongling menggunakan teknik pergerakan yang mendalam untuk langsung mendekati Zhao Feng. Dia kemudian menebaskan pedangnya dan menciptakan bentuk lengkungan bulan berwarna merah yang berapi-api yang melesat ke arah Zhao Feng. Dalam sekejap mata, semua kekuatan api di sekitar sepertinya terhisap olehnya untuk meningkatkan kekuatan serangan tersebut. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah saat api di sekitar tubuhnya sekali lagi naik. Tameng penghalang yang terbuat dari petir merahnya pun muncul di depannya. Pada saat yang sama, matahari semerah darah yang unik mulai menyala dan berputar-putar di belakang Zhao Feng. Api mulai perlahan berkumpul dari langit dan bumi dan meningkatkan kekuatan garis keturunan Zhao Feng.
Kemampuan menyerap api yang kuat. Mata Tai Hongling berbinar-binar. Tingkat penyerapan dari kekuatan garis keturunan milik Zhao Feng jauh lebih kuat daripada miliknya. Peng, boom, gelombang berwarna semerah darah pun meledak. Wosh, detik berikutnya, satu sosok bergerak keluar dari pusat ledakan. Boom, tubuh Zhao Feng meninggalkan sekuntum bunga yang terbuat api saat muncul di samping Tai Hongling dalam sekejap mata. Ini adalah serangan iblis darah. Tai Hongling melihat kondisi Zhao Feng saat ini. Api membakar seluruh tubuhnya dan melepaskan kekuatan ledakan setiap saat. Teknik rahasia yang digunakan dengan kerjasama dari kekuatan garis keturunan matahari iblis darah ini adalah serangan iblis darah. Peng, selain kilatan dimensi ruang sayap petir, serangan iblis darah pun melesat ke arah Tai Hongling. Boom, sesosok orang berpakaian merah pun terhempas ke lahar di bawah sana. Tai Hongling tiba-tiba keluar. Pada saat ini, setengah dari pakaiannya telah rusak dan memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Sepasang kaki sehalus gioknya cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Hongling, berhenti. Tetua berjubah putih tiba-tiba memanggil. Kekuatan dunia kecil pun turun ke Tai Hongling dan langsung menekan kekuatan garis keturunannya. Terima kasih, Tuan Muda Zhao, karena telah mengajariku. Aku mengagumi kekuatanmu. Tai Hongling segera menjadi tenang dan tersenyum saat kakeknya menghentikannya. Peningkatan kecepatan Zhao Feng pada akhirnya membuatnya lengah. Namun dia tidak menyangka Zhao Feng benar-benar akan dapat mengalahkannya. Namun, kekuatannya telah mencapai kebutuhan minimum dari calon suaminya. Kekuatan teman kecil Zhao memang telah membuka mataku. Tetua berjubah putih tertawa. Dia hanya mendengar rumor tentang Zhao Feng yang mempelajari serangan iblis darah selama pertarungan dengan Tai Lingyun, tapi rumor tersebut tidak cukup untuk membuatnya percaya. Sekarang setelah dia melihatnya secara langsung, tetua berjubah putih benar-benar mempercayainya dan merasa sangat bersemangat. Kekuatan garis keturunan mata dewa yang bisa mencuri teknik rahasia lawannya hanya dalam satu kali bentrokan pasti tidak lebih lemah dari kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Selain itu, tetua berjubah putih juga melihat bahwa Zhao Feng memiliki kendali yang baik pada kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya dan memiliki beberapa teknik bayangan dari keluarga Tai. Dia mungkin telah belajar sesuatu yang lainnya saat melawan Tai Lingyun. Selain itu, meskipun Zhao Feng hanya memiliki sedikit keuntungan melawan Tai Hongling, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan garis keturunan mata dewanya. Jika Zhao Feng menggunakannya, situasinya pasti akan sangat berbeda. Dunia kecil di sekitar mereka mulai menghilang dan mereka kembali ke aula tempat mereka berada. Aura-aura yang tersembunyi di dalam aula semuanya terkejut dan mulai saling mengirim pesan. Tidak. Nona Tai Hongling bersikap lunak padaku karena melihat aku hanyalah seorang kaisar alam dewa kekosongan. Zhao Feng sangat menghormati pujian tetua berjubah putih itu. Kalau begitu, orang tua ini tidak akan khawatir lagi. Tetua berjubah putih itu tertawa. Jantung Zhao Feng melonjak. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi berdasarkan perkataan si tetua berjubah putih itu. Aku yang tua ini berencana untuk membuat Hongling memiliki pengalaman di medan perang. Jadi kalau begitu aku akan menyerahkannya pada teman kecil Zhao, kata tetua berjubah putih dengan senyum lembut. Orang tua ini berencana untuk membuat Hongling memiliki pengalaman di medan perang. Jadi kalau begitu aku akan menyerahkannya pada teman kecil Zhao, kata tetua berjubah putih dengan senyum lembut. Medan perang sangat berbahaya. Junior ini tidak berguna dan mungkin tidak akan bisa melindungi Nona Hongling. Zhao Feng terkejut saat dia akhirnya mengerti maksud dari tetua berjubah putih. Jika Tai Hongling tetap di sisinya, maka situasi antara ia dan keluarga Tai akan semakin rumit. Jika benar-benar terjadi kecelakaan pada Tai Hongling, maka Zhao Feng tidak akan pernah bisa melarikan diri dari keluarga Tai. Apakah Tuan Muda Zhao sudah tidak menyukaiku? Senyum Tai Hongling terlihat main-main saat menatap Zhao Feng. Teman kecil Zhao, jangan terlalu rendah hati. Kalau begitu kita memutuskan akan menyelesaikannya seperti ini, kata tetua berjubah putih sambil tersenyum. Ekspresi Zhao Feng berubah. Tindakan tetua agung keluarga Tai ini mengingatkan Zhao Feng pada penguasa kota danau terbenam di benua bunga biru. Namun, dia jelas bisa melihat bahwa tidak akan ada hasilnya jika melawan tetua agung keluarga Tai. Garis bawah keluarga Tai hanya ingin membuat Tai Hongling terus bersamaku. Jika aku benar-benar mengabaikannya, aku yakin wanita itu pada akhirnya akan mulai tidak menyukaiku. Garis bawah. Zhao Feng memikirkan sebuah rencana. Asalkan Tai Hongling mulai tidak menyukai Zhao Feng, maka semua omong kosong ini akan berakhir. Pada akhirnya, Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi dan membiarkan situasinya diputuskan seperti itu.
Sosok-sosok lain mulai muncul di aula setelah Zhao Feng pergi. Hongling, apa pendapatmu tentang Zhao Feng? Tetua berjubah putih itu bertanya sambil tersenyum. Kakek, memangnya kamu tidak bisa mengatakan apa yang sedang kupikirkan saat ini? Wajah Tai Hongling sedikit merah saat menunjukkan ekspresi tegas. Hahaha, sudah kubilang, kan? Potensi Zhao Feng pasti melebihi pesilat jenius manapun di dalam peringkat Kekaisaran Dao. Tidak perlu mengujinya sama sekali. Suara Tai Hongnan terdengar. **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 *
memberitahu semua orang. Saudara Zhao, ini bagus sekali. Kudengar potensi Tai Hongling tidak lebih lemah dari Tai Lingyun. Namun karena senior Tai Lingyun memiliki terlalu banyak kekuatan di dalam keluarga Tai, Tai Hongling tidak bisa mendapatkan tempat di pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Ekspresi Tetua Ying terlihat gembira saat berkata demikian. Hahaha, selain itu, kekuatan bertarung Tai Hongling juga cukup bagus. Dia akan sangat membantu kalian semua. Penguasa suci Chang Qiong tertawa. Banyak pesilat jenius di 8 keluarga besar dan aliran lainnya telah mencoba mengejar Tai Hongling namun tidak berhasil. Namun saat ini keluarga Tai hanya memberikannya kepada Zhao Feng. Hal tersebut menjadi berita yang menghebohkan di mata generasi muda dari dinasti Gan yang agung. Itu benar, kekuatan tempur Tai Hongling cukup bagus, Tetua Ying juga setuju. Zhao Feng kemudian mendengar dari Tetua Ying bahwa penguasa suci Chang Qiong dikirim ke sini hanya untuk melindungi Pangeran ke-9 dan tidak akan berperang. Ini berarti kekuatan pertempuran Pangeran ke-9 sebenarnya sangat rendah. Namun untungnya setelah Pangeran ke-9 tiba di Provinsi Lan, dia akan dapat mengatur pasukan yang mendukungnya. Misalnya, jika anggota Paviliun Kabut Laut juga berada di Provinsi Lan, maka Pangeran ke-9 dapat memindahkan mereka ke benteng pertahanannya. Selain itu, Zhao Feng juga mengetahui apa misi utama Pangeran ke-9 yaitu mengambil alih sebuah kota. Lebih dari setengah wilayah di 3 provinsi telah diambil alih oleh makhluk bukan manusia jadi mereka jelas harus merebutnya kembali. Lebih mudah untuk bertahan daripada menyerang dan hampir semua kota atau benteng pertahanan memiliki seseorang dengan kekuatan tempur seorang penguasa suci yang bertahan, yang berarti menyerang akan menjadi lebih sulit. Artinya, Tai Hongling memang akan sangat berguna. Meskipun dia hanya seorang calon penguasa suci, kekuatannya sebanding dengan penguasa suci yang biasa. Meskipun dia tidak bisa menang melawan para penguasa suci dari makhluk bukan manusia, dia setidaknya bisa menahan mereka. Keesokan harinya, Tai Hongling mengikuti semua orang dan menuju ke Provinsi Lan. Bukankah ini sang putra mahkota? Sebuah suara terdengar sebelum semua orang meninggalkan istana. Oh, saudara Pangeran ke-13. Pangeran ke-9 tersenyum saat menyapanya. Di samping Pangeran ke-13 ada sekitar 100 atau lebih bawahannya. Ada juga 5 aura unik dan kuat di sebelah Pangeran ke-13. Kudengar Yang Mulia sedang menuju ke Provinsi Lan. Mungkin kita akan bertemu di medan perang yang sama. Aku harap Anda akan bisa menjagaku. Pangeran ke-13 tertawa. Hati semua orang bergetar. Jelas sekali terlihat niat Pangeran ke-13 berasal dari fakta bahwa dia sudah mengetahui tujuan Pangeran ke-9 dan sengaja datang ke sini pada waktu yang sama. Tentu saja, kita berdua adalah anggota kekaisaran dan harus mencoba yang terbaik untuk merebut kembali wilayah yang telah direbut dari dinasti Gan yang agung. Pangeran ke-9 segera berkata. Dia telah belajar banyak setelah menjadi putra mahkota. Dia harus mengenakan topeng di depan orang-orang tertentu. Aku harap Yang Mulia memiliki perjalanan yang aman, kata Pangeran ke-13 sebelum pergi. Semua orang kemudian duduk di kereta perang berapi-api dan menuju ke Provinsi Lan. Karena ada satu orang tambahan, kereta perang itu pun menjadi sangat padat. Tai Hongling jelas mencoba mengganggu Zhao Feng, tetapi Zhao Feng selalu masuk ke pengasingan latihannya dan tidak menanggapinya sama sekali. Garis bawah pengendalian diri saudara Zhao kuat sekali. Garis bawah Kaisar Sisik Hantu menghela nafas di dalam hatinya. Puluhan hari kemudian, semua orang tiba di kota Jiabao di Provinsi Lan. Yang Mulia, aku akan serahkan semua ini kepada Anda. Penguasa suci yang awalnya menjaga kota ini membawa beberapa bawahan di dekatnya dan beranjak pergi menuju aula perang di Provinsi Lan. Aula perang adalah tempat yang sama dengan tempat yang mereka tinggali ketika berada di Provinsi Ling. Itu adalah markas pertempuran di setiap provinsi. Tentu saja, aula perang di Provinsi Ling memiliki kekuatan paling besar. Para kapten dan tentara di sini tidak ingin melihat penguasa suci yang telah menjaga kota Jiabao pergi. Lagi pula, mereka telah bertarung bersama penguasa suci ini selama setahun. Peringkat di kota itu sangat sederhana,
dibagi menjadi peringkat jabatan jenderal, kapten, dan tentara. Sang jenderal jelas adalah Pangeran ke-9. Kapten biasanya adalah Kaisar Alam Dewa Kekosongan atau calon penguasa suci. Berdasarkan catatan perangnya, tiap peringkat jabatan kemudian dibagi menjadi 3 bintang. Semakin banyak bintang yang dimiliki, semakin banyak tentara yang dapat mereka pimpin. Persyaratan minimum untuk menjadi seorang prajurit adalah pesilat di tahapan alam roh sejati. Sekarang semuanya sudah berakhir. Bagaimana bisa seorang putra mahkota berperang? Diamlah sedikit, meskipun sang putra mahkota tidak memiliki pesilat di level penguasa suci, seharusnya setidaknya ada beberapa ahli strategi. Itu benar, kota Naga Bulan memiliki 2 penguasa suci. Kelihatannya, tidak mungkin bagi kita untuk merebut kota. Sebagai gantinya kita bahkan mungkin akan kehilangan yang lainnya. Banyak kapten dan tentara yang tidak terlalu yakin pada putra mahkota dan memiliki sikap negatif. Keesokan harinya, Pangeran ke-9 memanggil para kapten untuk rapat sehingga dia bisa mengenal mereka dan belajar tentang bagaimana pertempuran itu berlangsung. Meskipun para kapten tidak yakin pada putra mahkota, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Banyak kapten yang tertarik dengan kecantikan Tai Hongling saat mereka memasuki aula. Sejumlah kecil kapten jelas mengetahui identitasnya dan berhenti memikirkan apa yang mereka pikirkan. Pada saat yang sama, mereka penasaran mengapa Tai Hongling mau bergabung dengan Pangeran ke-9. Tujuan utama kota Jiabao adalah untuk mengambil alih kota Naga Bulan. Kota Naga Bulan memiliki 43 kapten dan 2 penguasa suci. Seorang kapten bintang 3 memberitahu Pangeran ke-9 dan teman-temannya seperti apa situasinya saat pertemuan dimulai. Dibandingkan dengan kekuatan pertempuran kota Naga Bulan, kekuatan pertempuran kota Jiabao sedikit lebih lemah setelah penguasa suci dan beberapa calon penguasa sucinya pergi. Mereka kini hanya memiliki 32 kapten dan hanya 4 dari mereka yang merupakan kapten bintang 3. Setelah mengetahui situasinya, Pangeran ke-9 menunjuk 4 kapten lagi. Mereka adalah Tetua Ying, Zhao Feng, Kaisar Sisik Hantu, dan Tai Hongling. Menurut aturan, mereka semua harus memulai sebagai kapten bintang 1 dan hanya akan bisa mendapatkan lebih banyak bintang jika hasilnya terbukti bagus. Senior Ying, nanti tolong jaga aku ya. Nona Hongling, aku tidak menyangka akan bisa menyaksikan kekuatanmu sekali lagi. Kapten lainnya mulai menyapa dan berinteraksi dengan kapten baru. Kapten baru biasanya adalah kekuatan tempur terkuat yang dibawa seorang pangeran. Hanya tinggal masalah waktu saja sampai mereka mencapai 3 bintang. Di antara mereka, yang paling disambut adalah Tai Hongling. Namun, Tai Hongling mengabaikan para kapten tersebut dan hanya memandang Zhao Feng sehingga membuat ekspresi beberapa kapten menjadi tidak senang. Setelah pertemuan berakhir, Zhao Feng dan anggota keluarga Ji pergi bersama Kaisar Sisik Hantu. Jilan dan yang lainnya juga bisa menjadi kapten sesuai dengan kekuatan mereka. Tapi mereka masih terlalu muda, jadi agak berisiko bagi mereka untuk memimpin orang lain. Selain itu, Zhao Feng bertanggung jawab atas keselamatan mereka, jadi mereka bertiga akan menjadi anggota kelompoknya. Kaisar Sisik Hantu, kau akan segera menjadi kapten bintang 3. Zhao Feng menghiburnya. Yang lainnya relatif dingin terhadap Kaisar Sisik Hantu dalam pertemuan tadi karena dia sangat tidak dikenal. Begitu kembali ke kediamannya, Zhao Feng segera memasuki pengasingan latihan. Seporsi madu warna-warni muncul di tangan Zhao Feng dalam dunia dimensi ruang kabut. Sekarang aku akhirnya bisa mendorong tubuh petir suci ke level 6. Zhao Feng telah memusatkan perhatian pada kekuatan jiwa dan garis keturunan mata dewanya setelah pertarungan menjadi putra mahkota berakhir. Dia juga mencoba membentuk dunia kecil ilusinya. Sekarang semuanya sudah stabil. Zhao Feng juga telah menggunakan 1 porsi dari madu suci ratusan sumber sebelum pertarungan menjadi putra mahkota berlangsung. Jika dia menghabiskan porsi lain dengan sangat cepat, itu akan secara drastis mengurangi keefektifannya. Zhao Feng telah mengulur waktu yang lama untuk memaksimalkan kekuatan madu suci ratusan sumber ini. Setelah tubuh petir suciku mencapai level 6, aku akan mampu melawan para penguasa suci biasa hanya dengan kekuatan tubuh fisikku. Level 6 dari tubuh petir suci berhubungan dengan penguasa suci. Calon penguasa suci, berarti bahwa kekuatan keseluruhan, kekuatan keinginan atau beberapa aspek dari seseorang sebanding dengan penguasa suci alam cahaya mistik, tetapi mereka belum benar-benar menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Kekuatan Zhao Feng telah melampaui level seorang calon penguasa suci. Namun begitu tubuhnya mencapai tahapan alam cahaya mistik, dia akan dianggap sebagai calon penguasa suci yang sebenarnya. Zhao Feng lalu meminum 1 porsi madu suci ratusan sumber.
Dia langsung merasakan aura murni dan suci menyebar ke seluruh organ dan anggota tubuhnya, lalu ke dimensi kristal inti dan tubuh jiwa petirnya. Zhao Feng merasa seolah-olah seluruh tubuhnya naik selama beberapa saat. Namun, keefektifan seporsi madu suci ratusan sumber ini lebih lemah daripada saat pertama kali dia menggunakannya. Zhao Feng segera mulai mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya. Hu, Weng, Weng, tubuhnya mulai menjadi lebih tinggi dan cahaya biru keemasan berkilauan di sekujur tubuhnya. Garis-garis petir yang dalam berkedip di sekitar permukaan tubuhnya dan kadang-kadang melepaskan cahaya. Setelah mengedarkan kekuatan tubuh petir suci, tingkat penyerapannya menjadi 2 kali lipat lebih cepat dan energinya digunakan untuk menempa tubuhnya. Kali ini, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan semua madu suci ratusan sumber untuk meningkatkan wujud keberadaan hidupnya. Zhao Feng lalu menutup matanya saat lapisan api petir angin mengelilinginya. Weng, Weng, krak. Pada saat-saat tertentu tulang Zhao Feng bergemeretak dan garis-garis emas merah mulai memanjang dan melepaskan cahaya di kulitnya. Dalam sekejap mata, tulang dan tubuh Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Dia seakan-akan berubah menjadi raksasa sungguhan. Dalam hal ukuran tubuhnya, dia sudah melebihi manusia biasa. Weng, lapisan petir keemasan merah yang pekat melesat di sekitar Zhao Feng dan dia memancarkan kekuatan tak terlihat. Boom, boom, boom. Dalam sekejap mata, tanah di sekitar Zhao Feng mulai menghitam. Untungnya, semua ini terjadi di dalam dunia dimensi ruang kabut. Jika tidak tempat kediamannya di dunia nyata pasti akan hancur berantakan. Weng, lapisan cahaya merah keemasan di sekitar Zhao Feng menjadi lebih terang dan hampir terwujud. Akhirnya, cahaya merah keemasan tersebut mengembun di sekitar tubuh Zhao Feng. Tubuh petir suci level 6. Kegembiraan muncul di wajah Zhao Feng. Tubuh petir suci level 6. Kegembiraan muncul di wajah Zhao Feng. Beberapa tarikan napas kemudian, Zhao Feng menjadi tenang dan ukuran tubuhnya kembali normal. Petir di sekitar tubuhnya juga menghilang dengan cepat. Setelah tubuh petir sucinya menerobos ke level 6, Zhao Feng akan mampu melawan penguasa suci biasa meski tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan mata dewa atau Yuan sejatinya. Jika dia melatih tubuh petir suci abadi hingga ke tahap akhirnya, kekuatan, pertahanan, dan kecepatan pemulihannya tidak akan memiliki kelemahan apapun. Setelah tubuh petir suci kun emasnya mencapai level 6, dia juga bisa mulai mengembangkan teknik dan jurus rahasia seperti tapak petir suci menghancurkan langit dan domain petir kekuatan fisik. Tapak petir suci menghancurkan langit. Jurus ini bahkan lebih kuat dari tinju dominasi petir suci, sangat merusak dan bisa melawan kekuatan domain dan dunia kecil. Domain petir kekuatan fisik, mengandalkan penggunaan Yuan sejati petir angin dan kekuatan fisik untuk membentuk domain petir. Hal itu bisa sangat membatasi domain petir dari musuh dan para pengikut Zhao Feng. Domain petir kekuatan fisik mirip dengan domain atau dunia kecil. Sekali dia bisa mempelajarinya, hal itu sama saja dengan memiliki tambahan satu domain lagi. Lagi pula sepengetahuan Zhao Feng, dia sekarang memenuhi persyaratan untuk melatih cara untuk terlahir kembali dari setetes darah. Namun teknik tubuh petir suci kun emas tidak memiliki teknik pelatihan tambahan untuk hal tersebut. Pertama-tama aku akan mempelajari tapak petir suci menghancurkan langit, lalu Zhao Feng mulai merencanakan. Meskipun dia telah melatih teknik tinju dominasi petri suci hingga maksimal, teknik tersebut tidak bisa memberikan banyak kerusakan pada tubuh suci dari para penguasa suci. Jika Zhao Feng bertemu dengan seorang penguasa suci yang berspesialisasi dalam penguatan tubuh, teknik tinju dominasi petir sucinya pada dasarnya tidak akan berefek apa-apa. Tentu saja persyaratan untuk tapak petir suci menghancurkan langit jauh lebih tinggi daripada tinju dominasi petir suci. Jurus tapak tersebut berfokus pada kata, menghancurkan, untuk menghancurkan segalanya. Semakin besar targetnya, semakin efektif pula kekuatannya. Tapak petir suci menghancurkan langit bekerja dengan baik dengan api petir angin dan bisa menghancurkan sebanyak mungkin. Zhao Feng menekan kekuatan tubuh petir sucinya dan mulai berlatih tapak petir suci menghancurkan langit. Boom, weng, weng. Zhao Feng mengarahkan tangannya dan sebuah telapak tangan besar berwarna merah keemasan dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya pun melesat dan membuat udara bergetar. Sebagai pemilik dunia dimensi ruang kabut, Zhao Feng dapat merasakan perubahan apapun di dalam dunia kecil ini. Kekuatannya memang sangat merusak domain, Zhao Feng tertegun. Teknik telapak tangan ini sangat merusak domain, dunia kecil, dan bahkan tubuh suci para penguasa suci sampai batas tertentu. Weng, Su. Untuk saat ini, Zhao Feng tidak berani melatih jurus ini dengan kekuatan penuh. Jika tidak,
Jurus ini akan merusak dunia kecil di dalam dunia dimensi ruang kabutnya. Saat melatih tapak petir suci menghancurkan langit, Zhao Feng juga beradaptasi dengan tubuh petir suci level 6. Selama periode waktu tersebut, 3 anggota keluarga Ji dan Tai Hongling telah datang untuk menemuinya. Namun mereka tidak mengganggunya setelah melihat Zhao Feng berada dalam pengasingan latihan. Zhao Feng ini hanya tahu berlatih saja. Tai Hongling menghentakkan kakinya dengan kesal di luar kediaman Zhao Feng dan pergi dengan marah. Zhao Feng telah berlatih sejak dia meninggalkan Provinsi Ling dan masih terus berlatih setelah tiba di sini. Hal ini tidak memberinya kesempatan untuk memulai kontak dengan Zhao Feng. Pada hari ini, Zhao Feng merasakan gelombang kekuatan keinginan di luar tempat kediamannya dan keluar dari dunia dimensi ruang kabut. Senior Zhao, kita harus berkumpul. Ji Tianming segera berkata. Mengganggu orang lain saat mereka dalam pengasingan adalah tindakan yang sangat berbahaya, tetapi situasinya mendesak. Apa yang terjadi? Zhao Feng terhenti sejenak. Dia ingat Pangeran ke-9 mengatakan bahwa dia akan mengarahkan beberapa tentara dari tempat lain dan para tentara tersebut akan berasal dari pasukan yang mendukungnya. Sepengetahuan Zhao Feng, anggota Paviliun Kabut Laut juga ada di Provinsi Lan. Ini adalah berita bagus. Setidaknya Zhao Feng bisa melindungi anggota pasukannya sendiri. Namun, hanya 3 hari telah berlalu sejak dia memasuki pengasingan latihan. Mengarahkan pasukan dari tempat lain seharusnya tidak terjadi begitu cepat. Musuh menyerang. Kegembiraan dan ekspresi serius terlihat di mata Ji Tianming. Oh ya, Zhao Feng tersenyum. Belasan ribu kilometer jauhnya dari kota Jiabao adalah kota naga bulan yang dikuasai oleh makhluk bukan manusia. Meskipun kekuatan keseluruhan kota naga bulan lebih kuat dari kota Jiabao, makhluk bukan manusia sejauh ini tidak melakukan apa-apa dan berada dalam kondisi bertahan. Menurut mata-mata, daerah di mana Pangeran ke-9 ditempatkan telah terkikis oleh makhluk bukan manusia. Kota Naga Bulan adalah penyendiri di dalam wilayah musuh. Oleh karena itu, Kota Naga Bulan perlu menunggu makhluk bukan manusia lain di dekatnya berkumpul sebelum mereka bisa melepaskan serangannya. Itulah sebabnya mengapa Kota Naga Bulan memiliki 2 penguasa suci. Dari sini bisa terlihat betapa sulitnya tugas yang diberikan kepada Pangeran ke-9. Namun, ini adalah kabar baik bagi Zhao Feng. 2 penguasa suci makhluk bukan manusia sama dengan 40.000 poin perang. Zhao Feng tersenyum. 1 makhluk di level alam inti asal besar bernilai 10 poin perang, Raja Alam Dewa Kekosongan bernilai 100, Kaisar bernilai 1000 sementara penguasa suci masing-masing bernilai 20.000. Selain itu, hanya ada sejumlah kecil penguasa suci di kedua dinasti. Sangat jarang satu kota memiliki 2 penguasa suci. Kekuatan para penguasa suci ini sedikit lebih lemah dari penguasa suci 10.000 petir, penguasa suci setan hitam, dan yang lainnya yang berada di pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Dulu, pasukan di dalam kota naga bulan lebih kuat dari kita, tapi mereka tidak pernah menyerang. Sepertinya makhluk bukan manusia tahu bahwa kota Jiabao telah mengganti jenderalnya. Pesilat di tahapan alam roh sejati di garis belakang di dalam kota Jiabao berdiskusi. Pangeran ke-9 sedang bersama para kapten di tembok kota. Tentara makhluk bukan manusia yang tak terhitung jumlahnya berada di luar kota Jiabao dan memancarkan niat pertempuran yang jahat. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi seorang kapten bintang 2 terlihat serius. Makhluk bukan manusia di kota naga bulan pasti tahu bahwa satu-satunya penguasa suci kota Jiabao telah pergi. Tanpa kekuatan pertempuran dari seorang penguasa suci, kota Jiabao berada dalam kesulitan. Namun jika jenderal tidak memberi mereka perintah untuk mundur dan mereka pergi dengan kemauan sendiri, mereka akan dianggap sebagai pembelot. Gunakan pertahanan sebagai serangan, kata Pangeran ke-9 dengan nada tegas. Di saat yang lainnya berpikir bahwa kota Jiabao tidak memiliki seseorang dengan kekuatan pertempuran di level penguasa suci, Pangeran ke-9 dan anggota keluarga Ji tahu bahwa Zhao Feng tidak lebih lemah dari penguasa suci yang biasa. Lebih mudah untuk bertahan daripada menyerang. Bahkan dengan bantuan Zhao Feng, Pangeran ke-9 tidak memiliki banyak harapan untuk menaklukkan kota naga bulan. Sekarang pasukan kota naga bulan akan menyerang dan hal itu membuat Pangeran ke-9 dan Tetua Ying merasa senang. Zhao Feng, jangan perlihatkan kekuatanmu. Tetua Ying dan Pangeran ke-9 mengirim pesan kepada Zhao Feng. Pada saat ini, mereka belum ingin mengungkapkan rahasia mereka yaitu Zhao Feng. Mereka akan bertahan lebih dulu dan secara bertahap melemahkan kekuatan dari makhluk bukan manusia. Setelah waktunya tepat, mereka akan melakukan serangan balik dan akan sepenuhnya mengambil alih kota naga bulan dalam satu gerakan saja. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengenal 2 penguasa suci kota naga bulan.
Mereka adalah penguasa suci kekuatan amukan dari ras manusia buaya dan penguasa suci bayangan kegelapan yang merupakan ras manusia kalajengking. Di antara keduanya, penguasa suci bayangan kegelapan adalah jenderal dari pihak musuh. Menggunakan pertahanan sebagai serangan, para kapten hampir terjatuh dari tembok kota setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-9. Mereka adalah pihak yang dirugikan dan jelas-jelas harus fokus pada pertahanan. Jadi dari mana asalnya serangannya? Banyak kapten mendesah. Putra mahkota masih terlalu muda dan bahkan tidak tahu perbedaan kekuatan antara dirinya dan musuhnya. Kemungkinan besar mereka akan kehilangan kota dalam pertempuran ini. Nona Hongling, kami akan mengandalkanmu dalam pertempuran ini, kata seorang kapten di sebelah Tai Hongling. Tai Hongling memiliki kekuatan pertempuran dari seorang calon penguasa suci. Dengan bantuan beberapa orang lainnya, dia seharusnya dapat menghentikan seorang penguasa suci. Zhao Feng, mari kita lihat siapa yang akan mendapat lebih banyak poin perang kali ini. Tai Hongling benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan kapten tersebut dan menatap Zhao Feng saat cahaya terang berkilat di matanya. Ekspresi kapten tersebut menjadi jelek, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah melirik Zhao Feng dengan jijik dan tertawa dingin di dalam hatinya. Para ahli yang menjaga wilayah barat laut dari makhluk bukan manusia tidak tahu terlalu banyak tentang bagian Latin dari dinasti penguasa. Jadi hanya sedikit orang yang tahu tentang kinerja Zhao Feng di pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Baiklah, Zhao Feng menjawab singkat. Kali ini, aku tidak akan bersikap lunak. Tai Hongling menampakkan senyuman menawan. Meskipun dia telah kalah saat mereka bertanding sebelumnya, dia percaya bahwa dalam pertarungan yang sesungguhnya, yang kalah adalah Zhao Feng. Sudah saatnya dia menampilkan dirinya di depan Zhao Feng. Boom, pasukan musuh di depan tiba-tiba mulai bergerak. Serang kota Jiabao dan cincang-cincang manusia di dalam kota tersebut hingga menjadi serpihan. Seorang laki-laki bukan manusia yang bertubuh besar dan ditutupi baju besi bersisik hijau tua meraung. Makhluk bukan manusia ini adalah salah satu penguasa suci kota Naga Bulan, penguasa suci kekuatan amukan. Bunuh, prajurit dan kapten makhluk bukan manusia yang sepertinya tak terbatas menyerbu dengan membabi buta dan ekspresi haus darah seperti segerombolan badai awan hitam. Hahaha. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan menyerang kota Jiabao? Kau membiarkan seorang jenderal di level penguasa suci pergi dan sebagai gantinya menempatkan seorang jenderal di tingkatan calon penguasa suci. Penguasa suci kekuatan amukan tidak bisa menahan tawanya. Meskipun tugas utama mereka hanya untuk menjaga kota Naga Bulan dan menunggu makhluk bukan manusia lainnya, kota Jiabao menarik satu-satunya penguasa suci yang mereka miliki. Setelah dia dan penguasa suci bayangan kegelapan melaporkan hal ini ke para petinggi, mereka pun melakukan serangannya. Karena mungkin ada bahaya saat merebut wilayah, tujuan serangan kali ini hanya untuk membunuh semua ahli di dalam kota Jiabao. Bertahan, para kapten dari pihak kota Jiabao semuanya terbang. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghentikan kapten musuh dan mengarahkan pasukan mereka sendiri. Zhao Feng terbang bersama Kaisar Sisik Hantu dan yang lainnya. Boom, ding, bam. Makhluk bukan manusia menyerbu ke depan seperti gerombolan hewan buas dan menyerang ke arah garis pertahanan kota Jiabao. Para kapten dan tentara kota Jiabao mencoba yang terbaik untuk bertahan dan bentrok melawan makhluk bukan manusia. Pada saat mereka bentrok, ada semua jenis serangan berelemen es, api, air, dan petir melesat di langit. Bocah, kau berhasil menjadi seorang kaisar di usia yang begitu muda. Kau pasti seorang pesilat jenius dari keluarga besar. Sayangnya, kau seharusnya tidak datang ke medan perang. Seorang manusia ular berbaju besi dengan sisik merah tua tertawa terbahak-bahak. Zhao Feng tidak mengatakan apapun. Dia hanya menekan kekuatan tubuh petir sucinya hingga tersisa 50% dari kekuatan penuhnya. Bagi orang lain, dia hanya setingkat kaisar alam dewa kekosongan. Tinju dominasi petir suci. Zhao Feng meninju dan gunung-gunung logam pun menghantam manusia ular tersebut. Kekuatan keinginan dari tinju bocah ini begitu mendalam. Ekspresi manusia ular berbaju besi merah dengan sisik merah tua tersebut terlihat garang. Dia tidak memiliki keunggulan melawan Zhao Feng. Sebaliknya, dia merasa terbatasi ulang oleh pemuda ini dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Langit di kejauhan tiba-tiba menjadi gelap dan aura yang ganas pun muncul. Hahaha, siapa orang dari kota Jiabao yang berani melawanku? Penguasa suci kekuatan amukan berdiri di awan dan menatap kota Jiabao. Penguasa suci yang awalnya menjaga tempat itu telah pergi, jadi dia benar-benar ingin tahu siapa orang di dalam kota Jiabao yang bisa melawannya. Kemarilah, Tai Hongling pun langsung menyerbu dan kekuatan garis keturunannya mulai terbakar.
Dia terlihat seperti lampu sorot di medan peperangan. Melihat Tai Hongling begitu berani, kapten dari kota Jiabao pun menghela nafas lega. Dua kapten bintang 3 menyerbu ke langit dan menantang si penguasa suci bersama Tai Hongling. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.